Bioinfo, pada saat kamu tidur di malam hari, ada baiknya kamu redupkan cahaya lampumu atau gunakan lampu yang bercahaya redup, karena baik untuk produksi hormon tidur, hormon melatonin. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem endokrin, sub pokok dari sistem koordinasi. Minggu lalu kita sudah masuk praktikum. Kali ini kita akan masuk ke sistem endokrin. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kamu mampu mencari informasi, mengakses, menggali informasi lebih lanjut mengenai sistem endokrin berdasarkan penjelasan ibu kali ini. Dan tak lupa selalu gunakan buku biologimu untuk penjelasan tambahan. Fokus dengan penjelasan kali ini. Kita lanjutkan materi kita mengenai sistem endokrin atau sistem kelenjar. Kelenjar endokrin adalah kelenjar buntu. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang terdiri dari beberapa macam kelenjar yang akan menghasilkan hormon. Sebelumnya kamu harus mengetahui mengenai hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Tadi kamu sudah mengerti ya apa itu hormon? Nah, sistem hormon adalah sistem yang meliputi aktivitas beberapa kelenjar yang mengatur dan mengendalikan aktivitas seluruh tubuh, baik sel, jaringan, atau organ. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelenjar-kelenjar endokrin, dimulai dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar pineal, kelenjar timus, kelenjar kelamin, kelenjar pencernaan, kelenjar pankreas, dan kelenjar adrenal. Kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelenjar hipofisis. Kamu perhatikan gambar di sebelah kiri. Untuk di bagian otak, kelenjar hipofisis itu terdapat di bagian dasar otak, bagian yang sangat kecil di bagian tengah. Nah, kamu perhatikan gambarnya. Kelenjar hipofisis terletak pada dasar otak besar dan menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut sebagai the master glands atau kelenjar yang mengatur seluruh kerja kelenjar lain. Nah, kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, bagian atas, bagian tengah, dan bagian posterior atau bagian bawah. Perhatikan gambar kelenjar hipofisis yang di sebelah kanan yang sudah diperbesar. Kamu lihat ada bagian anterior dan posterior serta bagian tengahnya. Nah, kelenjar hipofisis juga bekerja sama dengan hipotalamus atau suatu organ dalam otak untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Macam-macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Yang pertama, hipofisis anterior, yaitu hormon somatotrop. Berfungsi memicu pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel. Yang kedua adalah laktotropik hormon atau LTH, merangsang produksi air susu. Yang ketiga, thyroid stimulating hormone atau TSH, mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Yang keempat, follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu terdiri dari pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen, sedangkan pada pria memicu testis untuk menghasilkan sperma. Dan yang terakhir adalah luteinizing hormone atau LH, pada wanita menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron, dan pada pria menstimulasi sel interstisial untuk menghasilkan testosteron. Selanjutnya pada bagian intermediate atau bagian tengah terdapat hormon MSH, melanopsin stimulating hormone, yang berfungsi mempengaruhi pigmentasi kulit. Nah, inilah yang mengakibatkan warna kulit kamu ada yang putih dan ada yang berwarna coklat atau kehitaman.
Dan yang terakhir adalah pada bagian lobus posterior atau bagian bawah, hormon yang dihasilkan adalah hormon antidiuretik atau ADH atau vasopressin dan hormon oksitosin. Hormon ADH berfungsi menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan oksitosin memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan dan kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Tadi kita sudah bahas mengenai kelenjar hipofisa. Sekarang kita masuk ke kelenjar tiroid yang berfungsi menghasilkan hormon tiroksin. Zat gizi yang dibutuhkannya adalah vitamin B, vitamin E, dan iodium. Kamu perhatikan kelenjar tiroid ada di bagian leher. Fungsi kelenjar tiroid sangat erat bertalian dengan kegiatan metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan. Bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Kelenjar tiroid terdiri atas sekumpulan sel-sel folikel yang bulat atau varis yang berisi bahan protein yang disebut koloid. Sel-sel ini menghasilkan hormon tiroksin yang terdiri dari tetraiodothironin atau T4 dan trioiodothironin atau T3. Dinding folikel terdiri atas selapis sel yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan keaktifan kelenjar. Nah, bila kelenjar sedang aktif, sel dinding ini berbentuk kuboid yang tinggi. Koloidnya menyusun, pinggirannya memperlihatkan lakuna atau lekukan. Sebaliknya, bila sedang tidak aktif, sel dinding menjadi gepeng atau folikel membesar berisi penuh koloid. Di antara folikel terdapat sel C atau sel parafolikuler yang menghasilkan kalsitosin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Kamu perhatikan kelenjar tiroid terdapat pada bagian leher atau bagian trakea kita. Dia menempel di dekat trakea, ya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang pertama itu ada tiroksin, mengatur kecepatan metabolisme sel di dalam tubuh. Kemudian ada trioiodin-tironin, mengatur kecepatan metabolisme di dalam tubuh, dan kalsitosin, menurunkan kadar kalsium dalam cairan ekstrasel atau darah. Defisiensi bawaan atau kekurangan dikenal dengan istilah kretinisme atau kekerdilan, mengakibatkan pertumbuhan rangka yang sangat terhambat dan perkembangan mental yang buruk. Organ ini berperan dalam homeostatis. Jumlah yang terlalu banyak atau sedikit dapat mempengaruhi metabolisme. Salah satu indikator kekurangan iodin dalam hormon tiroid adalah goiter atau pembesaran kelenjar tiroid, seperti penyakit gondok, tapi dia di bagian leher. Jadi dia terjadi pembesaran, ya. Anak-anak Ibu, pada video pertama tadi kita sudah membahas mengenai kelenjar hipofisa dan kelenjar tiroid. Kita lanjut, yang berikutnya adalah paratiroid. Terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan parohormon atau hormon paratiroksin. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Nah, perhatikan gambar yang kuning-kuning kecil itu adalah kelenjar paratiroid dan yang ditempatinya itu adalah kelenjar tiroidnya. Masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Nah, fungsi paratiroid mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid sangat diperlukan untuk pemanfaatan kalsium dan fosfat. Paratiroksin hormon atau nama lainnya adalah paratormon. Pelepasan ini dirangsang oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adenohipofise. Hilangnya aktivitas kelenjar paratiroid mengakibatkan peningkatan kadar fosfat di dalam darah. Berikutnya kita akan masuk ke kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin atau sering dikatakan sebagai hormon tidur. Kelenjar pineal adalah suatu bagian kecil di dalam otak yang bertanggung jawab atau efisiensi fungsi dari beberapa sistem metabolisme di dalam tubuh. Kelenjar ini panjangnya hanya sekitar 7 mm dan terletak hampir di bagian tengah otak dan di antara otak kanan dan otak kiri. Memproduksi melatonin yang mungkin memainkan peran dalam mengatur siklus tidur bangun seseorang. Selanjutnya adalah kelenjar timus.
Kelenjar timus terletak di dalam toraks, dada, kira-kira setinggi bifurkasi trakea, warnanya kemerah-merahan, dan terdiri atas 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Ukurannya bertambah pada masa remaja dari 30 gram sampai 40 gram, kemudian berkerut lagi. Perhatikan gambar dari kelenjar timus. Perhatikan gambar, seperti inilah kalau kelenjar timus kita perbesar. Kamu lihat gambar kelenjar timus dengan baik. Kelenjar timus terdiri dari 2 lobus atau 2 bagian. Strukturnya mirip kelenjar limfa, menghasilkan jaringan limfa dan limfoid penghasil antibodi. Kelenjar terletak di dalam toraks atau dada di depan pembuluh-pembuluh besar di dekat jantung. Dalam kelenjar timus, sel-sel limfosit yang belum dewasa dari sumsum tulang berkembang lebih dewasa menjadi limfosit yang disebut limfosit T. Limfosit T yang dilepaskan dari kelenjar timus akan beredar di dalam darah dan bermukim dalam kelenjar getah bening dan limfa. Pada bayi, kelenjar timus relatif besar dan berangsur-angsur mengecil dengan bertambahnya pertumbuhan. Selanjutnya adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon reproduksi pria, testosteron, kemudian LH, FSH, dan estrogen. Nah, testosteron disekresikan oleh sel Leydig yang berperan dalam pembentukan sperma. LH ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis yang berperan menstimulasi sel-sel Leydig untuk memproduksi testosteron. FSH disekresi oleh kelenjar hipofisis dan berperan dalam pengubahan spermatid menjadi sperma. Dan estrogen dibentuk oleh sel Sertoli dan bersama-sama testosteron berperan dalam pembentukan sperma. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin pada wanita ada estrogen dan progesteron yang berperan dalam penebalan dinding endometrium atau dinding rahim dan mempengaruhi menstruasi. Kemudian ada FSH disekresikan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi dalam proses pematangan ovum, dan LH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi merangsang keluarnya ovum dari ovarium atau disebut dengan ovulasi. Berikutnya adalah kelenjar pencernaan atau kelenjar cerna yang terdiri dari kelenjar lambung dan kelenjar usus. Kelenjar lambung terdapat pada dinding lambung, menghasilkan hormon gastrin yang memacu pembentukan getah lambung pada daerah fundus lambung. Kelenjar usus terdapat pada dinding usus, menghasilkan hormon koleositokinin dan sekretin. Hormon koleositokinin berfungsi sebagai perangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan cairan empedu, dan hormon sekretin berfungsi sebagai perangsang pankreas dalam menghasilkan getah pankreas. Jadi dalam kelenjar pencernaan itu ada gastrin, koleositokinin, dan sekretin. Berikutnya kelenjar pankreas mempunyai fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrinnya enzim pencernaan, endokrinnya pulau Langerhans. Pankreas mempunyai 3 sel, alfa untuk sekresi glukagon, beta untuk sekresi insulin, dan gamma untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Terakhir adalah kelenjar adrenal yang terletak menempel di atas ginjal, terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks 80% dari kelenjar adrenal yang mensintesa 3 kelas hormon steroid, yaitu mineral kortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Perhatikan skema berikut ini. Stimulus bisa dirangsang karena stres, aktivitas sehari-hari, kadar glukosa darah yang rendah, kemudian akan mempengaruhi medula adrenal dan meningkatkan sekresi epinefrin dan norepinefrin. Akibatnya, meningkatkan pelepasan glukosa dari hati, meningkatkan pelepasan asam lemak dari jaringan lemak, meningkatkan detak jantung, dan meningkatkan tekanan darah. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, untuk medula adrenal, hormon dihasilkan adalah adrenalin atau nama lainnya epinefrin. Fungsinya respon terhadap stres, meningkatkan dan memperpanjang pengaruh simpatis sistem saraf.
Kemudian korteks adrenal, hormon yang dihasilkan adalah kortikosteroid, androgen, dan mineral kortikoid. Nah, fungsinya untuk kortikosteroid yaitu meningkatkan metabolisme respon terhadap stres. Androgen meningkatkan atau maskulinisasi pada laki-laki atau pertumbuhan dan aktivitas seksual pada wanita. Dan mineral kortikoid itu mengatur keseimbangan natrium dan kalium, keseimbangan cairan. Nah, anak-anak ibu, akibat atau masalah yang terjadi karena pengaruh hormon, yang pertama itu bisa mengakibatkan rambut rontok. Ya, rambut rontok itu karena hormon. Kemudian masalah menstruasi, bisa terlambat datang bulan atau terlalu cepat. Kemudian darah tinggi, haid tidak normal, kemudian stres, menopause juga dipengaruhi oleh hormon, kurang gairah atau kurang semangat, kurang nafsu makan juga dipengaruhi oleh hormon, kurang percaya diri juga dipengaruhi oleh hormon, dan timbulnya jerawat atau flek pada wajah itu juga dipengaruhi oleh hormon. Jadi sangat banyak ya akibat atau masalah yang ditimbulkan oleh hormon. Oke anak-anak ibu, dari penjelasan video pembelajaran kita kali ini tentunya kamu sendiri dapat mengambil kesimpulan. Adapun kesimpulan kita kali ini adalah bahwa kelenjar endokrin dibedakan menjadi kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, timus, kelenjar usus dan lambung, dan kelenjar kelamin. Masing-masing kelenjar akan mensekresikan hormonnya masing-masing. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan masuk materi nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tak lupa selalu ibu ingatkan, baca kembali bukumu di rumah supaya kamu membudayakan literasi. Dan kalau misalkan ada yang tidak jelas atau tidak paham, boleh tanyakan ibu lewat Discord. Ingat pesan ibu, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan salam literasi.